Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-43. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tuhan yang membangkitkan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, banyak alasan atau ada saja alasan bagi kita untuk menyerah. Apakah karena perekonomian, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kelakuan anak-anak yang membuat resah, atau hal-hal lain yang menjadi alasan bagi kita untuk menyerah, terpuruk, jatuh, dan susah untuk bangun. Namun dalam kehidupan ini, ketika kita berada dalam situasi seperti itu, ada saja saudara, ada saja teman yang memberikan motivasi, semangat kepada kita, termasuk para hamba-hamba Tuhan di mana gereja kita digembalakan, dilayani, mengingatkan kita untuk kuat, untuk mampu bangkit. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana dia berbicara tentang kebangkitan Kristus, lalu dilanjutkan dengan kebangkitan tubuh kita, kebangkitan kita, dan juga kebangkitan dari orang-orang yang mau bangkit dari keterpurukan. Memang ada penafsir yang berkata bahwa kebangkitan tubuh ada keterkaitannya dengan kebangkitan Kristus, bagaimana Kristus bangkit dari kematian. Namun tidak hanya menjurus ke sana, ada hal yang bisa kita dapat dari kebangkitan tubuh ini, bahwa kita juga dari keterpurukan kita patut dan layak untuk dibangkitkan. Sebagaimana dikatakan dalam nats ini, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Bagaimana Paulus dalam pelayanannya, dia juga berada dalam posisi yang ditaburkan dalam kehinaan, bagaimana dia ditolak, bagaimana dia harus menghadapi banyak sekali permasalahan, banyak sekali orang yang berusaha untuk membunuh dia. Ada saja juga permasalahan dari orang-orang yang tidak bisa menerima keadaannya pada saat itu. Ketika dia merasa terhina, dia dibangkitkan dalam kemuliaan. Karena apa? Karena Tuhan yang membangkitkan dia. Lalu dilanjutkan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Bahkan di akhir hidupnya Paulus masih tetap melayani, masih tetap mengirimkan surat penggembalaan, masih tetap memberikan motivasi kepada jemaat, kepada pribadi sebagai bagian dari pelayanannya, sebagai bagian dari motivasi yang harus diberikan kepada pribadi atau jemaat agar boleh bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara, saya mencoba mengutip beberapa kata-kata penulis, yakni yang pertama, semua orang pernah gagal, sebagian menyerah, sebagian bangkit kembali, maka ada pencundang, ada pemenang. Ken Terate, seorang penulis. Bagaimana kita mau bangkit dari keterpurukan. Perasaan terhina adalah obat yang manjur untuk melecut diri, bangkit bergerak, memenangkan kebanggaan diri dari NN. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita bangkit di dalam Kristus, karena Kristus yang telah membangkitkan kita, memberi pengharapan kepada kita. Ketika kita mau bangkit dari keterpurukan kita,
ada harapan di depan pintu pengharapan kita, di mana kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia yang akan mampu untuk mengangkat derajat kita, membangkitkan kita dalam kemuliaannya, lalu juga membangkitkan kita memperoleh kekuatan baru di dalam Kristus. Karena di dalam diri kita perlu kekuatan yang dari luar, perlu kekuatan yang dari kuasa ilahi, yakni di dalam Kristus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan. Karena kami percaya ketika kami ditaburkan dalam kehinaan, Engkau Tuhan yang membangkitkan kami dalam kemuliaan. Ketika kami ditaburkan dalam kelemahan, Engkau Tuhan yang membangkitkan kami dalam kekuatan. Kami mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Berkati teman-teman yang senantiasa komit menonton channel YouTube ini. Engkau yang memberkati hidup mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.